Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Nur dari kelas Ilmu Pemerintahan 4D, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai ASEAN sebagai organisasi regional. Adapun maksud dan tujuan ASEAN, sebagaimana tertuang dalam deklarasi ASEAN, maksud dan tujuan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan membangun budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadikan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis, dan administrasi. Yang kelima, untuk bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka, dan peningkatan standar hidup masyarakat mereka. Selanjutnya yang keenam, yaitu untuk mempromosikan studi Asia Tenggara dan untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri. Selanjutnya, adapun transformasi kerjasama anggota ASEAN yang terdiri yaitu 1. Kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Yang kedua, masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi pada tanggal 31 Desember 2015. Tujuan pembentukan masyarakat ASEAN tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Selanjutnya, masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Selanjutnya, pembentukan masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan, khususnya menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat kepada kepentingan rakyat. Pembentukan masyarakat ASEAN bertujuan menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat pada kepentingan rakyat. Dan adapun masyarakat ASEAN terdiri dari 3 pilar masyarakat, yaitu yang pertama, masyarakat politik keamanan ASEAN yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Yang kedua, komunitas ekonomi ASEAN yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga yaitu masyarakat sosial budaya ASEAN yang ditujukan untuk berorientasi dan berpusat pada masyarakat dalam memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Adapun komunitas masyarakat ASEAN yaitu demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN pasca 2015 pada KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 22 November 2015. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengesahkan 2 kesepakatan utama, yaitu Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community
yang secara resmi merencanakan pembentukan masyarakat ASEAN. Yang kedua yaitu ASEAN 2025 atau Forging Ahead Together yang memuat peta jalan ASEAN untuk satu dasawarsa ke depan. Kesepakatan ini merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi masyarakat ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, dan adapun pendapat saya terkait kedatangan junta militer Myanmar di Indonesia, yaitu sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan penolakan mendorong ASEAN untuk mengambil langkah tegas untuk menangani kudeta Myanmar dan sebaiknya memberikan kesempatan kepada National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah sehingga tidak ada rakyat Myanmar yang terluka yang tengah berjuang menegakkan demokrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.